I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan awal peserta didik yang terdiri dari 3 topik utama, yaitu yang pertama adalah perkembangan pranatal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian yang kedua adalah implementasi masa bayi dengan perkembangan peserta didik, serta yang ketiga adalah karakteristik masa awal kanak-kanak. Silakan menyaksikan. Perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah proses perkembangan dan pertumbuhan individu yang terjadi dari masa pembuahan atau fertilisasi hingga proses kelahiran. Pada tahap ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 9 bulan 10 hari dan menjadi penentu kualitas individu di masa selanjutnya. Faktor genetik dari ayah dan ibu menentukan karakteristik fisik, sementara itu asupan gizi, kesehatan ibu, serta dukungan emosional menjadi peran dalam perkembangan janin. Tahap kedua adalah tahap embrionik. Tahap embrionik terjadi mulai dari minggu kedua hingga minggu ke-8 masa kehamilan. Pada tahap ini, organ-organ dasar manusia serta sistem tubuh mulai terbentuk melalui proses organogenesis. Gangguan juga mulai rentan terjadi karena adanya faktor lingkungan yang merugikan. Gangguan-gangguan ini bisa menyebabkan kelainan struktural, cacat bawaan, hingga keguguran jika paparan tersebut terkena ketika terjadinya proses pembentukan organ berlangsung. Gangguan ini juga bisa saja disebabkan oleh adanya faktor jenis kelamin, di mana jenis kelamin laki-laki lebih rentan mengalami gangguan dibandingkan jenis kelamin perempuan. Tahap terakhir adalah tahap fetal. Tahap fetal berlangsung dari minggu ke-8 kehamilan hingga proses kelahiran. Pada fase ini, janin berkembang secara pesat. Ukuran janin meningkat dengan signifikan dan organ-organ yang telah terbentuk mulai mengalami pematangan fungsi. Perkembangan fisik semakin jelas terlihat, seperti pertumbuhan kuku, pembukaan kelopak mata, serta peningkatan aktivitas gerakan. Janin mulai menunjukkan perbedaan individual dalam tingkat aktivitas dan respon terhadap rangsangan. Sekitar minggu ke-12, janin mulai menelan dan menghirup cairan ketuban yang berperan dalam perkembangan sistem pernapasan dan pencernaan. Tahap ini berfokus pada penyempurnaan struktur tubuh dan pematangan sistem organ agar siap berfungsi setelah kelahiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal, yaitu perkembangan manusia sejak masa di dalam kandungan. Faktor pertama adalah teratogen. Teratogen merupakan unsur atau zat yang dapat menyebabkan kelainan pada janin selama proses kehamilan. Zat ini dapat memengaruhi perkembangan janin, terutama pada tahap awal kehamilan, yaitu selama proses pembuahan dan pembentukan organ-organ tubuh atau biasa disebut organogenesis. Nah, jika teratogen terjadi pada tahap ini, maka dapat berdampak negatif pada janin, seperti kelainan anatomis. Namun, jika teratogen terjadi pada saat organ-organ tubuh janin sudah mulai terbentuk dan matang, maka kemungkinan kelainan anatomis menjadi lebih kecil. Faktor kedua adalah faktor ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan janin. Karena kondisi fisik dan psikis ibu secara langsung dapat mengaruhi pertumbuhan janin di dalam kandungan. Oleh karena itu, kondisi kesehatan ibu selama kehamilan harus selalu dijaga. Beberapa penyakit yang dialami ibu seperti campak rubella, sifilis, herpes pada alat kelamin, dan AIDS dapat memengaruhi kondisi janin. Selain penyakit, usia ibu juga menjadi faktor yang penting. Kehamilan pada usia yang terlalu muda, yaitu di bawah 18 tahun maupun usia di atas 35 tahun, dapat memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, sekarang faktor ketiga. Faktor ketiga adalah faktor ayah. Ayah juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan janin secara optimal.
dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari ayah dapat membantu menjaga kestabilan emosi ibu selama masa kehamilan. Faktor terakhir adalah lingkungan. Lingkungan tempat ibu tinggal juga dapat mengaruhi perkembangan janin. Paparan polusi udara maupun bahan-bahan beracun dapat membahayakan kondisi janin dan berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan. Oleh karena itu, ibu yang sedang hamil perlu berhati-hati terhadap lingkungan sekitar serta makanan yang dikonsumsi. Makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya dapat membahayakan kondisi ibu dan kandungannya serta dapat mengganggu proses perkembangan janin di dalam kandungan. Pembahasan selanjutnya adalah implementasi masa bayi dengan perkembangan peserta didik. Salah satu fase yang paling kritis yang dilalui kita sebagai manusia adalah pada masa bayi, atau kita sebut dengan infansi. Masa infansi ini adalah masa yang paling penting dan merupakan fondasi pada aspek perkembangan selanjutnya. Para ahli psikologi meyakini bahwa pengalaman seseorang yang didapatkan ketika dia masa bayi adalah masa perkembangan yang memiliki dampak yang paling besar ketika dia mempelajari tentang kognitif, kemudian emosional, sosial, dan perilaku belajar seseorang di masa depan, termasuk ketika dia menjadi peserta didik. Pada fase bayi ini, manusia mengalami beberapa tahap perkembangan. Yang pertama, tahap perkembangan fisik dan motorik. Bayi mengalami perubahan fisik dan motorik dengan sangat pesat. Entah itu tinggi badan, kemudian berat badan, dan motorik yang terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Pada usia 0-3 bulan, motorik kasar berupa mengangkat kepala saat tengkurap, kemudian motorik halus berupa menggenggam secara refleks. Pada 4-6 bulan, motorik kasarnya berguling, duduk dengan bantuan, kemudian motorik halusnya meraih dan memegang benda. Pada saat 7-9 bulan, motorik kasar berupa merangkak, kemudian berdiri berpegangan, dan motorik halus berupa meraih dan memegang benda. 10-12 bulan, motorik kasar berupa berdiri sendiri, kemudian motorik halus memegang benda dengan jari. 12-24 bulan, berjalan, berlari, memanjat, motorik halusnya mencoret-coret, dan menyusun balok. Tahapan perkembangan selanjutnya yang dilalui oleh bayi adalah perkembangan kognitif. Berdasarkan teori Piaget, bayi melalui 6 subtahap sensimotor yang menandakan perkembangan hidup dari perjalanan dia menjadi bayi. Yang pertama, refleks 0-1 bulan, hingga yang terakhir, representasi mental 18-24 bulan atau 2 tahun. Munculnya kemampuan berpikir simbolis dan peniruan yang ditunda. Selanjutnya, hubungan masa bayi dengan perkembangan peserta didik. Pengalaman yang didapatkan sejak masa bayi itu memiliki implikasi langsung terhadap kesiapan peserta didik untuk memasuki dunia pendidikan formal. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, diantaranya pertama, perkembangan kognitif dan kesiapan akademik. Stimulasi yang didapatkan sejak masa bayi, seperti rajin diajak bicara serta dibacakan buku ataupun diberikan mainan edukatif, berpotensi menunjukkan bahwa sang anak memiliki kemampuan membaca serta menalar yang lebih tinggi ketika memasuki dunia pendidikan formal. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Hart and Risley 1995, di mana anak yang mendapatkan serta mendengarkan banyak kosakata ketika masa bayi itu cenderung memiliki prestasi membaca yang lebih baik ketika mendapati pendidikan formal. Kemudian aspek kedua, perkembangan motorik dan keterampilan belajar. Perkembangan motorik halus yang didapatkan oleh anak sejak masa bayi itu menjadi landasan utama serta faktor utama untuk mendukung dan menghadirkan keterampilan belajar anak dalam literasi awal yang didapatkan pada pendidikan formal atau sekolah dasar, seperti kemampuan untuk menulis, membaca, serta untuk menggambar. Tidak hanya perkembangan kognitif dan motorik, tetapi aspek perkembangan sosial emosional juga memiliki peran yang fundamental dalam menentukan perkembangan peserta didik. Berdasarkan penelitian dari beberapa para ahli, menunjukkan hasil bahwa regulasi diri yang hadir sejak usia dini itu memiliki peran penting dan berkorelasi yang signifikan dalam menentukan pencapaian akademik serta keberhasilan sosial di masa yang akan datang. Dengan demikian, perkembangan emosional serta perkembangan peserta didik itu memiliki korelasi yang penting dalam menentukan karakter serta menentukan kesiapan peserta didik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan serta ekologi perkembangan. Perkembangan masa bayi itu tidak bisa dilepaskan dari faktor
penentu serta pengaruh dari tempat dia tumbuh. Berdasarkan teori ekologi perkembangan, di mana peserta didik itu tumbuh dari beberapa aspek lingkungan, di antaranya aspek lingkungan keluarga, serta hingga sampai pada aspek lingkungan sosial yang jauh lebih besar. Untuk itu, lingkungan yang memiliki responsif yang baik tentu saja menentukan serta menghasilkan arsitektur otak yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kurang stimulatif atau dipenuhi dengan stres akan menghambat perkembangan peserta didik. Dengan demikian, faktor lingkungan dan ekologi perkembangan menjadi elemen penting dalam menghubungkan antara perkembangan masa bayi serta kesiapan peserta didik di masa yang akan datang. Setelah melewati fase prenatal dan juga masa bayi, individu akan melewati fase perkembangan masa awal kanak-kanak itu rentang usia 2 hingga 6 tahun. Fase ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan kognitif. Secara umum, perkembangan kognitif anak usia dini ini ditandai dengan kemampuan kognitif yang masih bersifat egosentris dan juga intuitif. Perkembangan kognitif anak usia dini ini juga nanti akan membekali kemampuan berpikir mereka di tingkat pendidikan sekolah dasar, yaitu seperti kemampuan membaca, berhitung, dan juga kemampuan memecahkan masalah sederhana. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yes, that's right. That's right. That's right. Perkembangan bahasa anak usia dini ini berlangsung sangat pesat. Contohnya pada usia 2 tahun mereka sudah mengenali 50 kata dan juga 2 pembenaran kata. Dan juga pada usia 6 tahun mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengetahui 2000 kata dan juga pembenaran kata yang makin kompleks. Dalam perkembangan awal kanak-kanak, individu tidak hanya mendapat perkembangan kognitif dan bahasa, melainkan juga mengalami perkembangan sosial emosional, yaitu pada rentang usia 2-6 tahun. Di sini mereka mulai belajar memahami diri sendiri dan orang lain. Mereka mulai merasakan rasa empati, sedih maupun senang. Mereka juga mulai belajar berinteraksi seperti berbagi mainan, menunggu giliran, serta bekerja sama dalam permainan kelompok. Hal ini tidak terjadi begitu saja, melainkan sangat didukung oleh faktor lingkungan. Jika anak terbiasa mendapat dukungan, pujian, serta kesempatan untuk memulai hal baru, mereka akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan berani mengambil inisiatif. Sebaliknya, jika anak sering dimarahi dan terlalu dikontrol, mereka akan tumbuh menjadi individu yang ragu-ragu dan kurang percaya diri. Selain perkembangan bahasa, kognitif, dan sosial emosional, anak juga mengalami perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar bisa dilihat melalui aktivitas fisik seperti berlari dan melompat. Hal ini tidak hanya penting bagi kesehatan, tapi juga penting bagi perkembangan otak, terutama dalam hal konsentrasi dan daya ingat. Sedangkan motorik halus yaitu keterampilan yang lebih detail seperti menggambar, menggunting, dan memegang pensil. Hal ini sangat penting sebagai dasar dalam belajar menulis. Di masa sekarang kita bisa melihat tantangan nyata, yaitu dengan banyaknya anak yang lebih sering bermain gadget daripada melakukan aktivitas fisik atau keterampilan tangan. Akibatnya perkembangan motorik mereka menjadi kurang optimal, yang menyebabkan kesulitan saat belajar menulis dan berkonsentrasi di kelas. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik harus memberikan stimulasi yang seimbang dengan mengajak anak bermain di luar, menggambar, dan melakukan aktivitas kreatif lainnya.